Tetapi di dalam kenyataannya setelah ini undang-undang lain itu sudah bermunculan seperti korupsi, undang-undang narkoba, terorisme, sehingga KUHP menjadi tertinggal. Sehingga seperti kata Rumiani tadi, apabila KUHP ini disahkan, bagaimana nasib dari undang-undang yang disahkan? Apakah masuk dalam satu kualifikasi? Tapi kalau masuk dalam satu kualifikasi, alangkah besarnya buku kitab undang-undang hukum pidana kita ini. Sehingga mana yang lebih ideal ini disahkan apa dalam satu buku. Yang kedua, soal santet. Soal santet ini memang ini usaha pembakaran, bahwa orang banyak meyakini bahwa ini tidak ada. Tetapi dalam faktanya, mulai dari Sabang sampai Papua, kita menemukan di dalam masyarakat persoalan santet ini. Kita banyak menemukan cerita, banyak menemukan kesaksian bahwa santet ini ada. Tetapi kalau ini dimasukkan ke dalam satu kitab undang-undang hukum pidana, juga menjadi aneh. Apakah tidak bisa bahwa memang perbuatan santetnya itu, yang metafisikanya itu tidak bisa dibuktikan, tapi niat jahatnya, katakanlah selama ini ada semacam bungkus atau segala macam yang mendeklarasikan dirinya bisa melakukan santet, nah perbuatan itu bisa dipidana. Jadi bukan peristiwa metafisikanya itu, tetapi niatnya itu dari peristiwa santet tersebut. Karena jadi aneh juga, misalnya ada orang yang mengaku-ngaku bisa membunuh orang, mengaku-ngaku bisa menghargai orang, dan orang dalam situ terus tidak diberikan hukuman apapun gitu. Karena ini berbahaya juga, Pak. Kalau kita lihat, kita bisa bilang hukum santet itu hal yang biasa, tapi kalau kita lihat mobilnya Ferrari, artinya ini pekerjaan. Karena ini suatu hal yang harus kita lihat bahwa itu yang ada, pekerjaan itu memang ada di mobil ini, Pak. Yang kemudian soal zina, kumpul kebo, dan soal homoseksualitas. Bahwa kita paham bahwa kitab undang-undang hukum pidana kita ini berasal dari kode penalnya Prancis. Di Prancis, perbuatan zina itu adalah perbuatan individu. Maka dalam kitab undang-undang KUHP kita yang ada sekarang, zina yang dimaksud berbeda dengan pengertian zina dalam soal pengertian yang umum dalam masyarakat kita atau dalam pengertian agama. Bahwa zina dalam KUHP yang kita adopsi sekarang ini adalah untung dan rugi. Maka ketika lajang sama lajang, dia bukan zina. Tapi begitu ada yang dirugikan, baik itu suami atau istri, menjadi dilakukan, maka menjadi pidana, begitu, Bro. Karena di Perancis itu, seperti mantan Presiden Francois Mitterrand itu, ketahuan kumpul kebo, ketahuan punya anak, masyarakat di sana tidak ada masalah. Dianggap itu suatu perbuatan yang biasa saja. Tetapi ketika Francois Mitterrand ketahuan korupsi 5.000 franc, itu seluruh Prancis itu. Nah, jadi memang ada persoalan budaya. Pertanyaannya, apabila kemudian KUHP kita mengadopsi pengertian zina sesuai dengan pengertian agama, ya, bahwa zina itu adalah perbuatan antara dua orang yang bukan muhrim, dua orang